Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuhá wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil qasid ila mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain ya minal Fatihah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para tokoh masyarakat, para asatid, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pada kajian kali ini insyaallah kita akan bahas tuntas tentang zakat, ya, karena kita sebentar lagi akan menghadapi Ramadan, tapi sebelum puasa arkanul Islam adalah zakat. Alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki bulan Rajab. Ada ulama yang mengatakan Rajab itu litatahhiril jasad, untuk mensucikan jasad kita. Kalau Sya'ban litatahhiril qalb, untuk membersihkan hati kita. Kalau Ramadan litatahhiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Jadi disinkron dengan hadis Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Siapa? Yaitu orang yang mempersiapkan dirinya dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sekarang nih momennya kita bersihkan jasad kita. Makanya ulama atau para sufi berdasarkan nukilan-nukilan dari berbagai keterangan, bahkan hadis, kita banyak dianjurkan beristighfar di bulan Rajab. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 136 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dari Tuhan kalian. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ditunda. Dan bersegeralah kalian menuju surga. Artinya berbuatlah sesuatu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Banyak. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang takwa, bukan orang yang maksiat, bukan orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir. Ya, orang maksiat, selama dia ada iman di hatinya, masuk dia, cuma masuk kapan nggak tahu. Ya, nggak mungkin lah badan kotor tiba-tiba dia mendapatkan kedudukan yang tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat pakaian kotor Pak, nggak langsung dimasukin ke dalam lemari. Itu pakaian dicuci dulu, cuci direndam dulu lagi, ya, direndam diapain? Dibilas, masukin mesin cuci. Setelah itu diapain? Dijemur. Setelah kering diapain? Tiriskan. Setelah itu diapain? Baru dilipat. Setelah dilipat diapain? Lihat pakaiannya. Kalau pakaiannya bagus, kadang-kadang kita taruh di atas. Tapi kalau pakaiannya udah lusuh, taruhnya di bawah. Gitu juga kita Pak. Ya, mudah-mudahan nih bulan Rajab kita isi dengan tathhirul jasad. Dengan apa? Dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jasad kita bersih. Saat Sya'ban itu siap. Seorang Sya'ban siap, Ramadan siap. Ayo sama-sama kita segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama sufi namanya Muhammad Al-Hajjuji Al-Hasani, dia mengatakan min alamati sa'adatil insan musyaru'atuhu li fi'li ma yardur rahman. Di antara tanda kebahagiaan seseorang, dia itu segera berbuat apa yang Allah sukai. Ini kayak kita nih sekarang nih, sholat berjamaah subuh lagi, yang gak gampang orang lakukan itu. Ada sholat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah sholat subuh berjamaah. Makanya kalau kita nggak sempat sholat berjamaah di masjid, mungkin karena ketinggalan atau karena satu hal, ajak keluarga kita jamaah di rumah, begitu. Karena sholat subuh yang paling berat dan juga yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, mudah-mudahan kita semua nggak termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah murkai. Amin ya rabbal alamin. Ada juga satu ungkapan dari Imam Imam Hasan al-Basri, dia kibarut tabi'in. Iyyakum wa amaniyal maghfirah. Jauhi berangan-angan mendapatkan ampunan. Min ghairi sa'in laha, tanpa usaha. Fa innaha qad laibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mapari. Karena orang-orang suka berangan-angan mendapatkan ampunan tanpa usaha itu telah banyak mempermainkan sekelompok orang, sekelompok komunitas. Menghayal aja mendapatkan ampunan tapi nggak pernah mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginannya lebih tinggi daripada usahanya. Nah, ini jangan sampai terjadi sama diri kita. Ya kalau kita mau dapat ampunan ya usaha. Usahanya apa? Istighfar. Apalagi bulan Rajab. Istighfar buat diri kita, istighfar buat anak kita, istighfar buat orang tua kita. Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kesempatan begitu. Pak, ada dalam sebuah kitab itu, orang yang istighfar, umpama dia punya dosa, maka insya Allah istighfar itu akan mengampuni dosanya. Lalu bagaimana kalau orang itu nggak punya dosa? Insya Allah istighfar itu manfaat buat orang tuanya, baik yang masih hidup atau sudah mati. Surplus begitu, ada orang nih ketampangnya bukan tampang pendosa begitu, tapi rajin istighfar. Umpama nih buat dirinya udah cukup, itu akan apa namanya? Akan bermanfaat buat orang tuanya. Kalau umpama nih orang tuanya juga bersih orangnya, terkenal nggak punya dosa, umpama nih, manfaat buat keluarganya.
manfaat buat kerabatnya, manfaat buat tetangganya. Jadi nggak ada ruginya orang istighfar itu. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah Al-Mukarramah, Allah tidak turunkan azab. Maka Allah li'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan siksa penduduk Mekah yang kurang ajar sama kamu selama kamu ada di situ. Karena Rasul ada di situ, jadi akhirnya orang-orang yang jahat kepada Rasul Allah tidak timpakan azab. Begitu Rasulnya hijrah, masih juga Allah tidak turunkan azab kepada penduduk Mekah yang udah kurang ajar dan menentang Rasul. Kenapa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Bang. Waktu Nabi hijrah, kan enggak semuanya hijrah. Ada para budak yang masih dikuasai sama tuannya. Ada yang istrinya nggak berangkat, ada yang sudah tua renta, tapi dia udah Islam, nggak sanggup untuk hijrah karena satu hal. Nah mereka sambil tawaf istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara mereka itulah Allah tidak turunkan azab. Nah sekarang kalau kita mau pikir secara makro, ya mungkin Jakarta udah kayak apa coba kalau nggak banyak orang istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar itu peredam azab Allah. Ini jamaah kayak begini yang memberikan kontribusi besar dalam meredam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Ini bapak-bapak semua ini. Jangan dikira nggak punya peran. Ya. Kalau spiritual kita punya peran. Paling tidak kita sudah berusaha meredam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena kita melakukan dosa, tapi manfaat istighfar itu luar biasa. Nah itulah barangkali sedikit tentang tarhiban li syahr Rajab. Ya, jadi intinya di bulan Rajab kita dipinta untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pada hari ini sesuai dengan WA yang masuk, karena ditanya materinya Bapak Ustadz. Ya udahlah gini aja. Kebetulan saya ini menyusun buku, ini tahun 2008 saya tulis. Tidak ada sebuah kitab cetik, saya coba terjemahkan, kemudian saya kasih keterangan. Makanya judulnya agak ini, Syarah Kontemporer, artinya keterangan yang mungkin modelnya kekinian begitu. Nah di buku saya ini ada membahas tentang zakat itu yang sebagian difotokopi, tapi tabelnya itu, ya nanti kita kaji zakat secara zakat secara filosofis dan hukum. Ya silakan nanti setelah kajian kita buka sesi tanya jawab. Baik, kita bahas zakat secara filosofis dulu ya. Bang, zakat itu dari arti bahasanya saja sudah luar biasa. Ini zakat pertama nama itu artinya berkembang. Jadi orang yang berzakat hartanya akan berkembang. Kemudian zakat di mana toharoh, suci. Jadi orang yang zakat hartanya akan suci. Kemudian ada juga di mana barokah, berkah. Berkah apa berkah? Dari dulu paling susah mendefinisikan berkah, tapi bisa dirasain. Kalau anak kampus bilang punya kredit poin, punya nilai plus, punya nilai tambah.
Ya, itu berkah tuh. Contoh yang gampang lah. Duit 10.000 nggak berkah, mending mana dengan duit 1 juta tapi berkah? Ayo jawab. Kok ibuku takut jawabnya? Duit 10.000 nggak berkah, mending mana dengan 1 juta tapi berkah? Nah, iya nggak salah kan? Jadi punya nilai tambah, uangnya nggak seberapa, tapi di balik uang itu malah luar biasa. Banyak Pak orang yang punya uang banyak tapi uangnya malah bikin dia galau, bikin keder, nggak tenang jiwanya. Nah, mungkin cara memperolehnya kali yang kurang bagus, ya, atau dimanfaatkan bukan pada tempatnya. Uang yang harus dimanfaatkan buat kemaslahatan diri, keluarga, dan lingkungannya dipakai buat maksiat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Itu nggak membuat tenang loh. Jangan dikira nih uang nih yang kita infakkan buat maksiat nggak akan berpengaruh sama diri kita. Nggak ada maksiat yang tidak akan berpengaruh. Nah itu galau dia jadinya, dibikin pusing sama hartanya sendiri. Nah, zakat salah satu maknanya barokah, berkah, punya nilai tambah. Artinya orang yang zakat dia akan berkah. Kemudian di mana zada, apa zada bertambah. Jadi orang yang zakat hartanya akan bertambah. Kan ada kaidahnya begini. Mana kosong malun min berabotin. Harta tidak akan berkurang dengan sebab dizakatkan. Kayaknya Pak, secara fisik berkurang, padahal bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, terus bertambah, bertambah dan bertambah. Karena kita selalu ngitungnya pakai matematika kita. Ya, nah ini. Kemudian yang terakhir ada zakat di mana toba. Baik. Artinya orang yang zakat hartanya akan menjadi baik. Nah, sekarang tinggal kebalikannya aja dah gitu. Kalau yang tidak zakat, berarti orang yang tidak zakat hartanya tidak akan berkembang, hartanya akan kotor, hartanya tidak berkah, hartanya tidak akan bertambah, hartanya tidak akan pernah menjadi baik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dari segi bahasanya saja. Nah, kemudian kalau kita lihat di Al-Quran, pernah diselidiki oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia ada pendapatnya begini Pak. Setidaknya ada 30 dalam Al-Quran, 30 ayat di mana sholat dan zakat bergandeng erat. Aqimu sholat wa atu zakat. Kurang lebih 30 ayat sholat dan zakat bergandeng erat. Ini maknanya apa? Pak, kita tahu sholat itu kan ibadah individual, ya. Kalau zakat ibadah sosial. Jadi secara filosofi begini, Allah tidak menghendaki hambanya hanya sibuk dengan rutinitas ritual individual, nggak pernah kenal sosial. Terus sibuk aja ngurusin diri gitu, sholat, tapi kita lupa dengan masyarakat kita. Banyak Pak yang telah diberikan masyarakat kepada kita. Ada dua hal. Ada secara materi, ada imateri. Rupa-rupanya masyarakat yang ada di sekitar kita itu banyak memberikan kontribusi kepada kita, baik yang sifatnya materi atau imateri. Contoh bahasa, kita bisa kenal sopan santun, bertata krama. Itu karena kita bergaul. Dulu waktu saya masih kecil, maaf nih, bukan cerita film, ada film Luken dulu, pernah ingat nggak? Yang orang tinggal di hutan, tiba-tiba ke kota, atau diadopsi sama Binyamin tuh, Tarzan kota, nah, kayak begitu dah, ya kan? Ya, orang nggak pernah bergaul, nggak kenal lingkungan, nggak kenal sopan santun.
Bahkan kita bisa bahasa saja karena kita bergaul. Makanya Bapak jangan bingung. Di Inggris tuh anak umur 6 tahun sudah bisa bahasa Inggris, gitu. Orang Inggris juga bingung lihat kita. Bocah umur 4 tahun udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Padahal dia belajar susah. Kenapa? Karena lingkungan. Maka sekarang ada teori yang dikembangkan kembali. Bahasa itu ya alamiah aja, belajar bahasa begitu. Ini kita belajar bahasa Inggris dari TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, sampai sekarang kita ini karena nggak alami, enggak. Ini yang digebugin, kalau bahasa Betawi digebugin tahu, grammar atau grammar. Sehingga kadang-kadang orang ingin berbahasa takut salah. Padahal alamiah aja. Nah, balik lagi Pak. Jadi orang bisa berbahasa itu karena bergaul. Kalau nggak bergaul nggak bisa. Itu masyarakat memberikan kontribusi kepada kita. Ya, yang sifatnya imateri tadi. Kayak apa tadi? Adat istiadat, sopan santun, bahasa, tata krama dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang sifatnya materi. Gak mungkin Pak seorang pedagang bisa sukses kalau nggak ada pembeli, benar nggak? Sampean hebat sekarang sukses. Oh iya, saya pedagang. Siapa yang bikin kaya pedagang? Itu yang tiap hari datang, yang recehan, yang bukan recehan, itu yang buat dia kaya tuh. Ya, jadi bukan. Nah ini kadang-kadang manusia nggak nyampe pikirannya. Ternyata masyarakat juga banyak kontribusi dalam menjadikan kita jadi orang kaya. Kita aja contohlah, yang pedagang bisa sukses, bisa kaya karena ada pembeli. Nah itulah makanya sekali lagi kenapa sampai Allah kurang lebih 30 ayat dalam Al-Quran salat dan zakat digandeng erat. Ini artinya Allah tidak menghendaki hambanya hanya melulu dengan rutinitas ritual individual, tapi tidak kenal dengan sosialnya. Yang telah banyak memberikan kontribusi kepada kita, baik apa tadi itu, yang sifatnya imater atau materi. Nah yang terakhir nanti kita bahas. Ibnu Abbas, orang kalau disebut Ibnu Abbas itu udah luar biasa, ya. Kalau di zaman Nabi, bocah kecil yang pemahaman Al-Qurannya di atas sahabat-sahabat besar. Ya, ini Ibnu Abbas. Oh, kalau saya cerita Ibnu Abbas nggak cukup waktunya. Nah, satu ketika Ibnu Abbas pernah ngomong begini. Man kana lahu malun yuballighu hajja baitila wa lam yahujja. Siapa orang yang punya harta udah cukup buat berangkat haji tapi nggak haji. Tar mati dia. Ya. Awalam yuzaki, atau punya harta udah cukup untuk dizakatkan tapi nggak mau zakat. Statement dari Ibnu Abbas, ini berani dia ngomong depan sahabatnya. Sa'ala ruja'ata indal maut. Tar begitu dia mati, begitu ruhnya sudah sampai di tenggorokan, dia kepengen kembali lagi tuh. Itu kata siapa? Ibnu Abbas. Temennya protes. Ittaqillah ya Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, takutlah kau kepada Allah. Innama yas'alu rojata al-kuffar. Cuman orang kafir yang kalau ruhnya sudah sampai di tenggorokan minta dikembalikan. Oh, kata sahabat-sahabatnya ini, enggak. Bukan orang yang enggak zakat, bukan orang yang enggak haji yang ruhnya minta dikembalikan. Tapi orang-orang kafir. Ibnu Abbas tendang. Kata Ibnu Abbas ini, Sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan. Nih, saya bacakan kamu ayat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya
ahadakumul maut. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Ada surah apa itu? Ya, saya hafal ayatnya benar kagak nomoraninya lupa saya. Ya udah jelas Al-Qur'an itu riwayat. Jelasnya apa kalimatnya begitu. Ini Ibnu Abbas bacakan ayatnya begitu. Hai berinfaklah kalian dari apa yang kami berikan kepada kalian, kata Allah, sebelum mati datang kepada kalian. Ini orang-orang yang gak sempat berinfak, begitu runya sampai tenggorokan yang ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda ajalku sebentar saja. Seakan-akan ada dialog begini, Pak. Emang kenapa kalau aku tunda? Fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Saya akan sedekah, saya akan berangkat haji. Begitu. Umpamanya ada orang nih, ya terkenal pelitnya 17 setan, kalau kita bilang pelit, mendit, apalagi koret, apalagi buntut gasiran, pantat kuning, berak kapur. Bukan busa dia tuh nyebut orang pelit, komplit banget. Ini bahasa Betawi itu, tahu apa? Betawi Pak. Orang Betawi kalau nyebut orang pelit, mendit, koret, apalagi katanya. Buntut gasiran, pantat kuning, berak kapur, gitu. Ini orang yang nggak sempat zakat, umpama Pak, ini umpama nih. Aduhnya udah sampai di sini. Itu duit ada selemari, dikasih waktu 5 detik aja. Dia lari tuh pengen buka lemarinya, dia pengen buang tuh duitnya tuh, dia pengen bagiin kepada orang-orang yang berhak. Coba. Tapi udah nggak bisa lagi, Allah di lobi. Nih saatnya sekarang nih, waktu sehat kita ngelobi Tuhan. Kalau ruh sudah sampai di sini, udah mau siapa yang mau di lobi? Itu umpama duitnya di bawah kasur itu numpuk, dikasih waktu aja yang kira-kira cukup buat lari ngebagiin duit. Wah, luar biasa Pak. Udah lari tunggang langgang tuh, dia pengen kasih tuh orang semua. Makanya yang paling mahal apa Pak? Bu, apa yang paling mahal? Umur yang paling mahal. Makanya ya Allah kasih kita umur panjang, masih Allah beri kesempatan kita untuk berbuat baik. Jangan lupa sama fuqara, masakin, du'afa. Ya. Ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat umur. Caranya bagaimana? Ya gunakan umur sebaik-baiknya. Pak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau kan ini luar biasa. Sampai ada hadis, ya, Nabi pernah mengatakan, ana Madinatul ilmi, aku ini kotanya ilmu. Wa alim babuha, Ali gerbangnya. Artinya orang nggak akan bisa masuk ke kota tanpa lewat gerbang. Ini gambaran ilmunya Sayyidina Ali mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Banyak sahabat yang nggak bisa jawab atau kepentok nanyanya sama Sayyidina Ali, baik urusan yang zahir atau urusan yang batin. Tapi sebegitu hebatnya ilmunya Sayyidina Ali, dia pernah membuat sebuah syair satuannya itu luar biasa, menggugah kita. Ya, dia mengenang masa-masa mudanya itu. Bakaitu ala sababin qad tawalla wa ya laitas sababa lana ya'ud. Lau kana sababu yubau bai'an la'ataitu ma bai'a ma yurid. Aku menangis atas masa muda yang telah kulalui. Ya laita sababa lana ya'ud. Oh, mudah-mudahan masa muda balik lagi kepadaku. Padahal beliau adalah seorang sahabat yang pandai menggunakan waktu. Sampai dia mengatakan begini, tapi dia bukan menghayal. Kalau bahasa orang Betawi tektok nih, orang enggak. Dia ngomong buat kita, bukan buat beliau. Lau kana sababu yubahu bayan, andaikan masa muda ada yang jual,
sama bapak nih datang kemana ke pasar, ada yang jual masa muda, oleh digantung-gantung tuh 3 tahun 3 miliar, 4 tahun 4 miliar, umpama gitu, ada yang ngobrol umur nih. Lah apa itu mah bayi amat berapa aja harganya saya beli, coba saking mahalnya umur tuh. Sampai orang kaya yang tadi udah mau mati, umpama ada yang ngejual umur, dia nggak peduli harganya berapa, saya beli berapa aja harganya itu. Nah sekali lagi mudah-mudahan kita semua termasuk saya pribadi adalah Allah ya berikan kita bisa mensyukuri nikmat umur. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Untuk apa? Untuk muhasabah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, soal mati Pak, Masya Allah. Ada orang kemarin ngobrol sama kita. Hari ini udah kagak ada. Kemarin zaman saya orangnya sehat banget. Tahu waktu saya ke Jambi dikabari meninggal. Nah, itu barangkali secara filosofi ya, saya nggak bahas semua. Nah kemudian itu yang dikasih bapak-bapak itu tabel zakat, bukan saya nukil dari buku basis ya, buku panduan zakat. Jadi banyak di situ zakat itu juga, bukan cuma emas, perak. Itu halaman berapa coba situ. Saya fotokopinya nggak banyak beneran tadi. Ya ini tabel zakatnya. Yaitu tumbuhan, emas, perak, kemudian perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa, kemudian binatang ternak, penghasilan tetap, zakat fitrah. Bahkan di belakangnya saya lengkapi cara menghitung zakatnya lengkap. Ya karena kami nggak banyak fotokopi, nanti di fotokopi aja lagi dibagi. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini mah gampang, nggak perlu dikaji. Tinggal dibaca juga paham malam. Jadi yang saya jelaskan sini tentang nisabnya, kadarnya, waktunya, dan sedikit ada keterangan. Ibu-ibu sering nanya sama saya, Pak Ustadz itu kalau emas yang dipakai itu dizakatkan enggak? Aman ibu-ibu nih ya, kan emas itu berapa gram nisabnya? Kalau MUI itu menyatakan 94 gram. Ada yang di luar itu ada, tapi saya ngambil yang putusan MUI itu 94 gram. Umpamanya ada ibu-ibu pakai perhiasan melebihi itu, ya katakan gramnya 30 gram, kalungnya 30 gram, terus apa, gelang kakinya 30, belum berapa itu? 90, belum apa, sindik hidungnya 30 gram, belum berapa itu? 120, tiap hari berubahnya. Belum antingnya 30 gram, anting 30 gram, udah 150 gram. Asal dipakai nggak wajib zakat, gitu. Jadi yang zakat itu yang disimpan, emas batangan, ya, atau kita punya emas nih beli, kita simpan aja udah. Itu kalau ketemu 1 tahun, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. Ada orang tahu hilang nggak? Curang dia. Begitu 2 hari lagi mau zakat masih dijual. Nah, kena juga, Tuhan dikerjain. Paham nggak? Enak aja. Nggak bisa Pak. Kamu orang punya ternak, dia udah wajib zakat. Pada waktunya ternaknya dijual 1. Gara-gara 1 kan nggak nisab. Nah, ini namanya ngakalin Tuhan, namanya begini ya. Jangan. Jadi yang dizakatkan tadi apa? Emas yang disimpan. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang pakai emas kayak tadi itu? Oh nggak ada, nggak ada. Sampai 150 gram, ya, kalungnya 30 gram, antingnya 30, apalagi itu. umpama harta 1 kilo umpama dipakai gitu, nggak wajib zakat. Tapi kalau orang pakai emas sampai 1 kilo,
Di rumah pernah dulu, masya Allah, ini saya nggak ceritain orangnya Pak. Ada ustazah, dia ceramah, dia ngajak zamannya sederhana. Ibu, kita harus hidup sederhana, gitu. Begitu nunjuk nih bunyi nih, kring, ya ampun. Dia lupa, ini bukan cerita di Bopun Medan, ini bener, kisah nyata. Ya kan? Ini ngajak ibu-ibu sederhana hidup. Begitu dia nunjuk, ini emas semua sini nih. Ya Allah, ya. Untung dipakai, ya kan? Gak wajib zakat kan? Enggak. Ya, baik. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, tadi kita kupas secara filosofi dan sekarang udah memasuki hukum zakat. Ya, itu nanti tinggal di copy, dibacain. Mudah memahami juga. Ya. Ada jelas. Mana? Cuma bahasa, kira-kira kalau Bapak apa? Milik, iya, ini bahasa ini. Bertambah dan berkembang. Iya, ini kan jangan terpaku ya, ini salah bahasa aja. Ya, bisa sama, bisa juga beda. Jadi kita kembali aja sama diri kita, kira-kira kalau kita pikirin tuh bahasa bertambah mau berkembang gimana? Sama apa enggak? Hah? Sama ya? Kalau itu bahasa aja, ya nggak masalah. Kalau mau beda ya beda, nggak ada masalah. Coba. Kalau kita punya emas 100 gram, kan zakat tahun ini. Kemudian tahun ini 96. Tahun depan zakat lagi. Iya, selama disimpan terus. Karena dia belum sampai di bawah itu. Iya. Selama belum sampai bawah, jadi ada orang pemahamannya begini. Wah, ini kan emas batangan saya udah saya zakatin. Tapi kalau disimpan terus, ya tetap aja keluar lagi dari zakatnya 2,5% gitu. Nggak pernah bukti. Ya. Ini saya buka ini matan teteh. Ya, ini betul-betul zakat ini. Zakat ada tumbuh-tumbuhan padi, biji-bijian, jagung, kacang, kedelai, tanaman hias, anggrek, jenis bunga-bungaan, rumput-rumputan, banyak tumbuh-tumbuhan. Ini komplit nih, perak, emas murni, perhiasan wanita apa? Itu ada semuanya, ya. Kanan ada lagi. Ya. Ya sebenarnya diawali dari mulai dia punya emas. Tapi kalau dia mau biasain gitu, umpama dia punya emas batangan di rumahnya, dia pengen biasain kalau Ramadan, gak apa-apa, gak ada masalah. Ya. Gimana? Haulnya adalah, makanya ikhtiar lebih baik begini. Kapan dia punya, dari mulai dia punya emas gitu, dari mulai dia nyimpen emas. Ya. Itu aja awalnya. Kayak dagang kan begitu sama. Kapan ngitung zakat perdagangan? Dihitung dari mulai dia berdagang. Gitu. Makanya Bang, jangan dagang mulu, tutup buku dulu setahun. Nyoromannya ya. Kalau orang Betawi bilang, ya nggak mau ketinggalan pembeli, tutup dulu setahun. Tutup buku dulu. Satu hari itu udah kita istirahat. Kita hitung semua barang yang ada di toko kita, ya. Nah itu kemudian keluarkan dan 2,5%. Tapi itu harta kita, bukan harta orang. Kan ada tuh kalau kita lihat tuh warungnya gede, semuanya titipan orang semua, sampai lontong titipan orang juga. Nah yang kayak gitu bagaimana mau zakat, gitu kan? Nah, paham kan? Ada warung, ya dia cuma modal modal tempat, isinya semua punya orang. Nah, enggak itu mah.
Tadi samakan dengan nisab emas. Kalau semua yang ada di warung itu, di toko itu sepadan dengan 94 gram, nah keluarkan zakat di 2,5%. Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang lain. Nah itu lengkap tuh saya. Ya. Ini ada cara menghitung zakat, zakat perdagangan, zakat emas dan sebagainya. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau mau lengkap gini Pak, nih saya bawa 50 buku. Saya bukan mau nyari uang. Ya, beneran saya juga lagi bangun pondok pesantren. Ini berapa halaman yang saya nggak tahu ini. Jadi bukannya jualan. Kalau ada mau silakan ganti impaknya 150.000. Dengan harga segitu Bapak udah bantu pondok pesantren saya. Sekarang lagi bangun asrama putra. Ya, silakan aja tuh saya bawa. Atau ntar kerjasama sama masjid, saya taruh aja di sini dah 50 buku. Ya kalau mau bantu ya silakan nanti ditransfer aja. Begitu aja deh ya. Jadi saya titip nih di masjid ini. Ya, daripada kita pakai fotokopian gitu kan. Dah, buka aja bab zakat. Ini 3 yang saya kaji di sini tentang akidah, ibadah, dan mujahadah. Ya, ibadahnya dari mulai kita mengenal air sampai bab haji. Ya, gitu aja ya. Ya. Kita nggak lihat karat-karatnya dah. Mau 24 karat, mau 90 karat, mau emas murni, pokoknya keluarin. Selama namanya emas, kecuali emas parto enggak, gitu aja dah. Ya. Ya, tapi kan harganya ya sama. Artinya begini, ketika kita beli emas yang murni kan harganya juga keren. Begitu emas yang 24 karat harganya